tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita tetap di dalam naungan kuasa yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mau datang menyembah Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucapkan selamat pagi. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih buat penyertaan-Mu dari tadi malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kau menyertai kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami.
Aku
Puji nama Tuhan, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita
telah persiapkan hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tuhan lebih lagi memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan Bapa. Bila Tuhan memberkati 10, 30, bahkan 100 kali lipat Tuhan, menjadi bagian setiap jemaat-jemaat-Mu Bapa. Berkati juga setiap jemaat-jemaat-Mu yang belum sempat memberikan Tuhan. Engkau juga memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan
bersyukur kepada Engkau Bapa. Kau Allah yang setia, Engkau yang menolong kami, Engkau yang berkati kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus menjaga setiap hati jemaat-Mu, setiap orang-orang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan Bapa. Urapi setiap kami Bapa. Mari Roh Kudus Engkau buka hati kami dengan selebar-lebarnya. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, semua yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami satu pimpinan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami sepanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menerima firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Salam Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di ibadah online kita. Biarlah saya percaya, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada minggu ini, biarlah kita semakin diteguhkan iman kita semakin dikuatkan. Saya percaya meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi dengan ibadah ini, saya percaya bahwa setiap jemaat tetap dipelihara oleh Tuhan dan di dalam keadaan sehat-sehat selalu. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki minggu terakhir daripada bulan Mei, dan kita bersyukur kita bisa melewati bulan ini dengan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat Tuhan membuka firman Tuhan kita di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan ke-18. Kita buka di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan ke-18. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini, kalau kita baca di dalam kitab Habakuk ini, dikatakan bahwa di mana Habakuk dia berdoa dengan nada ratapan. Di mana kita belajar dari minggu yang lalu, kita belajar tentang kehidupan Nehemia yang tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, dan dia tetap berseru terus kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita juga belajar dari kehidupan Habakuk, di mana kita melihat kenapa Habakuk bisa mengangkat suatu tema di dalam firman Tuhan di dalam kitab Habakuk ini tentang bagaimana Habakuk berdoa dengan nada ratapan. Kalau kita berbicara tentang ratapan, di mana dia menangis, dia sangat mengalami suatu tekanan yang berat di dalam kehidupannya. Kemudian di dalam Habakuk 3 tadi ayat yang ke-17 sampai 18. Di sini tema besar daripada kitab Habakuk. Dia mengatakan, dia menulis tema besar di sini, yaitu di mana dikatakan bahwa iman Habakuk yang kokoh. Imannya tidak akan tergoyahkan dalam situasi apapun. Sekalipun dia menghadapi situasi yang sulit, dia tetap mengambil sebuah tindakan, dia tetap berdoa, dia menangis di hadapan Tuhan. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia mengasihi Tuhan. Di sini dikatakan kalau kita melihat latar belakangnya, dia penulis kitab ini adalah Habakuk. Kemudian dia juga dikenal, dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang nabi. Di dalam Habakuk pasal 1 ayat ke-1, pasal ketiga ayat ke-1. Nama Habakuk itu, arti nama dari Habakuk itu adalah dia merangkul. Kenapa Habakuk dikatakan bahwa dia adalah orang yang hidup di dalam iman? Tentu dengan ada alasan.
sehingga dia bisa hidup di dalam iman, di dalam kepercayaan dia kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika Habakuk menulis surat ini, dia tahu bahwa kondisi yang dia alami pada waktu itu. Dikatakan bahwa dia menulis tujuan dari kitab ini ditujukan kepada dia bernubuat kepada suku Yahuda yang murtad. Dia tidak bernubuat kepada suku Yahuda yang murtad. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika dia menulis surat ini, maka ditujukan dia untuk menolong kaum sisa suku Yahuda yang saleh, kepada orang yang benar. Karena pada waktu itu kenapa terjadi ada yang murtad, ada yang masih tetap setia. Ketika di situ dikatakan bahwa Habakuk memahami bahwa Allah kita itu, dia tahu bahwa ketika Tuhan melakukan segala sesuatu terjadi. Di sini dikatakan bahwa Habakuk itu memahami bahwa hubungan Tuhan dengan bangsa berdosa itu serta hukumannya, dia tahu apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Sekalipun dikatakan bahwa kerajaan Babel, suku Babel itu menyerang, pada waktu itu terjadi sebuah peperangan yang hebat. Terjadi sebuah kehancuran yang luar biasa terjadi bagi bangsa Israel. Mereka ditekan, mereka mengalami hal yang tidak enak. Tetapi di sini dikatakan ketika Habakuk melihat hal itu, Habakuk tahu bahwa ketika apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, Habakuk tahu bahwa itu dia memahami bahwa Allah itu tahu apa yang Allah harus perbuat bagi setiap orang-orang yang berdosa, dan akibat dari orang berdosa itu dia tahu hukuman apa yang Tuhan mau lakukan. Karena Habakuk tidak mungkin dia mengatakan siapa yang berdosa, siapa yang dihukum, itu bukan haknya, meskipun dia nabi. Tetapi yang menjadi suatu peranan adalah yang menjatuhkan dosa atau hukuman adalah itu berasal daripada Allah sendiri. Di sini dikatakan bahwa Habakuk dia bergumul tentang persoalan yang membuat dirinya gelisah. Ketika mengalami sebuah tekanan, sebuah peperangan di mana bangsa Israel pada waktu itu diserang oleh bangsa Babel, apa yang dilakukan oleh Habakuk? Dia berdoa. Dia mengambil sikap untuk dia selalu berharap kepada Tuhan. Memang itu kalau ada sebuah peperangan itu memang tidak mengenakan. Situasi-situasi yang tidak baik itu memang membuat kita itu tidak nyaman dan tidak enak. Karena kalau banyak orang yang meresponi segala sesuatu, kalau ada sebuah ujian datang di dalam kehidupannya, ketika dia mengalami tekanan demi tekanan yang terjadi dalam kehidupannya, kadang orang bersikap marah. Dia tidak bisa menerima keadaan yang seharusnya itu bukan terjadi pada dirinya. Tetapi kalau misalkan hal itu memang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa bagaimana Allah dapat memakai bangsa yang jahat seperti Babel untuk menghabiskan umat Israel sebagai hukuman. Di situ sebenarnya kalau kita melihat bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Tetapi kenapa masalah demi masalah menimpa bangsa Israel pada waktu itu? Di sini kita melihat bahwa Tuhan tahu apapun yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan ini adalah yang terbaik menurut Tuhan, suka-suka Tuhan. Kita sebagai ciptaan Tuhan, kita tidak bisa melawan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti kita menghadapi pandemi sampai saat ini. Mungkin kita sudah capek, mungkin kita sudah bosan melihat keadaan terus berjalan seperti ini. Semua mungkin ada yang sudah kehilangan pekerjaan, ya. Sudah pada saat ini mungkin ada yang sudah mengalami kelaparan, ya. Ada yang sudah omsetnya sudah naik turun, ya.
tetapi kita belajar untuk kita meresponi segala sesuatu itu meresponinya dengan benar. Karena di sini kita lihat Habakuk mengajarkan kita. Habakuk itu ketika apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, Habakuk itu tetap yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Allah akan bertindak melawan kefasikan pada saatnya. Ketika segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, kita percaya bahwa kita yakin bahwa Tuhan mampu kembalikan segala sesuatu yang tidak baik itu menjadi baik. Di situ dikatakan bahwa Habakuk dikatakan bahwa karena orang benar itu akan hidup oleh iman. Kalau kita melihat keadaan apapun di lingkungan kita, dimanapun tempat kita bekerja sekalipun, kadang-kadang orang ini kadang-kadang membuat kita marah, kadang-kadang orang memojokkan kita dalam persaingan bisnis, dalam persaingan apapun, dalam studi pun. Kadang-kadang kita sepertinya tidak ada yang menolong kita, tidak ada yang peduli dengan keadaan kita ketika kita mengalami masa-masa kesesakan, masa-masa kesulitan. Mungkin pada saat ini kita mengalami sebuah tekanan, itu kekurangan. Mungkin menurut pandangan kita tidak ada yang peduli dengan keadaan kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa Allah tahu, Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik menurut kehendaknya Tuhan. Tuhan tidak akan melepas tangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena oleh orang benar itu akan hidup oleh iman. Jadi karena iman kita yang memberi kita kuat, yang membuat kita mampu untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit. Nah, tadi di ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, kalau kita melihat dari ayat 17, ayat ini menyatakan seluruh hasil bumi dan ternak itu tidak membuahkan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Istilahnya mengalami masa krisis pada waktu itu. Masa mereka mengalami bangsa Israel mengalami masa-masa kesulitan pada waktu itu. Semua waktu itu terjadi sebuah situasi yang tidak mengenakan, di mana kita melihat bahwa di dalam peperangan Babel dengan Israel, di situ ada peperangan yang cukup besar. Di situ kita tahu bahwa peperangan itu memang situasinya itu tidak mengenakan. Segala sesuatu itu semuanya hancur, di mana-mana terjadi peperangan. Jadi kita nggak bisa bekerja. Bahkan dikatakan bahwa semua barang-barang kita itu bisa dijarah, semua rumah kita bisa dihancurkan, segala harta benda yang kita miliki pada masa itu semua dihancurkan. Jadi nggak ada pengharapan pada waktu itu. Yang memiliki sebuah aset tanah, kebun, rumah, ternak itu bisa habis sekejap karena dijarah oleh orang-orang. Coba kalau masa peperangan tidur aja tidak enak. Bagaimana tidak memiliki sebuah harta benda yang banyak, bagaimana mengangkut? Jangankan mau nolong harta benda yang kita miliki, mungkin nyawa kita aja hampir tidak terselamatkan. Di sini kalau kita melihat daripada masa waktu itu semuanya mengecewakan. Semua kandang, semua apa yang mereka miliki semuanya dirampok dan dijarah. Semua dikatakan bahwa kambing domba semuanya diambil oleh musuh. Akhirnya apa yang mereka perbuat pada waktu itu? Selain mereka hanya percaya kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya dikatakan dalam situasi peperangan itu kita melihat situasi yang sungguh menekankan kehidupan ini. Dari kebenaran firman Tuhan itu, maka kita belajar dari kehidupan Habakuk. Kenapa Habakuk dikatakan bahwa mengapa Habakuk bisa bersukacita dan bersyukur kepada Allah dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang buruk.
dalam situasi segala sesuatu, dalam kelaparan, di dalam tekanan-tekanan, dia tidak memiliki apa-apa waktu itu. Kenapa dikatakan bahwa dia masih bersyukur kepada Allah? Dia tetap bersuka cita kepada Allah. Dia tidak panik. Dia tetap tenang ketika dia tahu tantangan masalah datang di dalam kehidupannya. Mungkin sekalipun nyawanya terancam, dia tetap tenang. Karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk kehidupannya. Nah, 3 hal yang kita lihat, kenapa Habakuk bersuka cita. Di sini dikatakan bahwa dia melihat di dalam situasi yang sulit, masih banyak orang yang tabah dalam menghadapi kesulitan, dan akhirnya mereka juga ternyata kesulitan itu dikatakan bahwa itu bisa mendatangkan segala kebaikan. Jadi di dalam kita menghadapi situasi seperti ini, mungkin sepertinya sangat sulit, tapi kita percaya masih banyak orang yang lebih dari di bawah kita. Masih banyak orang-orang yang mengalami kelaparan. Kita masih bersyukur, kita percaya bahwa orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, dia tetap dipelihara oleh Bapa di surga. Dia masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, masih bisa menikmati segala fasilitas yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Apalagi orang-orang yang mencari sehari untuk makan sehari saja masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Masih banyak orang yang tabah untuk menjalani kehidupan di dalam menghadapi pandemi ini. Tapi mereka tetap bahagia, mereka suka cita. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lebih dari itu Tuhan bakal melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Kemudian yang kedua, Alkitab menyatakan di luar Kristus itu tidak ada jalan. Orang di luar sana bisa menikmati kehidupan di dalam mereka mengalami pandemi ini. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, pasti Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Bahkan firman Allah berkata, sedetik pun aku tidak pernah membiarkan engkau. Sedetik pun aku tidak pernah meninggalkan engkau. Itu janji Allah bagi kehidupan kita. Janji-janji Allah yang Tuhan berikan kepada kita adalah janji yang luar biasa. Nah, yang ketiga, kita melihat bahwa kemenangan sejati itu hanya di dalam penebusan. Kenapa Habakuk bisa bertahan di dalam menghadapi kesulitan? Karena dia tahu setiap apapun yang dia alami pasti ada kemenangan sejati yang dia akan alami di dalam kehidupannya. Ada penebusan daripada Allah. Contoh, dia mengatakan bahwa dia melihat karya Allah dalam sejarah, yaitu di mana dia melihat bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia melihat bahwa di dalam karyanya Allah, dia menuntut bangsa Israel menuju kepada tanah Kanaan itu, dan di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan ketika mereka kelaparan, Tuhan memberi mana untuk mereka makan. Ketika mereka kepingin daging, Tuhan memberikan bumbu. Ketika mereka berjalan pada malam hari, tiang api menerangi. Ketika mereka berjalan pada siang hari, maka ada awan, ada tiang awan. Di situ melihat karya Allah. Makanya Habakuk dia perjalanan sejarah bangsa Israel, sehingga dia tetap berpegang teguh kepada firman Allah, dia tetap kuat di dalam imannya. Kemudian selanjutnya, dia melihat janji-janji yang Tuhan berikan, kekuatan yang Allah berikan itu luar biasa. Dia tahu bahwa Allah pembela, Allah yang berperang, Allah ketika dia menghadapi situasi yang sulit, menghadapi bangsa Babel, orang Babel, suku Babel, di situ dikatakan bahwa dia tahu bahwa Allah itu akan berjuang, Allah itu akan melawan para musuh-musuhnya. Meskipun dia tahu bahwa bangsa Israel itu sekalipun jatuh bangun, tetapi bangsa Israel ini adalah tetap menjadi milik Allah. Mereka adalah kepunyaan Allah, tak dibiarkannya mengalami suatu tantangan yang luar biasa di luar kendali daripada Allah. Kemudian selanjutnya,
Kita melihat kemenangan yang sejati. Keselamatan Allah itu adalah keselamatan yang luar biasa. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam kehidupan ini adalah yang terbaik. Jadi kemudian selanjutnya kita melihat ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah di sini kita melihat respon Habakuk. Dia tidak memiliki respon yang salah. Meskipun dia menghadapi kesukaran yang besar, tetapi Nabi Habakuk itu tetap memiliki respon hati yang benar kepada Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa selanjutnya ayat ke-18, cara respon Habakuk itu berbeda dengan orang dunia. Dia akan memiliki sikap, sekalipun dia percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada harapan. Meskipun ada penderitaan, tetapi ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi dia memiliki suatu respon yang benar. Dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan di dalam keadaan situasi yang buruk sekalipun. Kemudian selanjutnya Habakuk yakin bahwa Tuhan akan memulihkan masa yang sulit diganti dengan sukacita. Kita melihat respon Habakuk, respon yang luar biasa. Dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena kesulitan itu Tuhan bisa digantikan dengan sukacita. Sukacita yang daripada Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu atau situasi. Sukacita dari Tuhan itu adalah sukacita yang penuh. Sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah harapan yang luar biasa, yang tidak akan menggoncangkan kehidupan kita, yang tetap memberi sebuah kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Sebab iman dan kekuatan itulah modal hidup kita. Jadi hanya iman, pengharapan kita kepada Tuhan, modal kita bisa berdiri sampai saat ini. Jadi sekarang, saat ini, mari keputusan kita itu kita tetap mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan adalah hal yang tepat untuk kita menghadapi kesulitan hidup saat ini. Karena keputusan inilah yang menentukan masa yang akan datang. Kita tidak bisa mencari sukacita di luar sana. Kita tidak bisa mencari sukacita dimanapun, di lingkungan kita maupun di kafe-kafe atau di tempat-tempat keramaian. Sukacita itu kita tidak akan dapatkan. Tetapi sukacita yang daripada Tuhan itulah yang memberi kemampuan kepada kita. Kedamaian sukacita itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, itulah yang menentukan masa depan kita. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa renungan kita pada pagi hari ini tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, di dalam keadaan apapun. Sekalipun kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi seperti ayat yang ke-17, sekalipun segala sesuatunya, pohon zaitun, pohon anggur, segala sesuatu, bahkan kambing domba terhalau, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita pada malam ini. Mari saya akan berdoa bagi kita jemaat. Saya mendampingi musik yang berdepan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, terima kasih atas pujian penyembahan kami di hadapan Engkau pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya atas setiap jemaat-Mu Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, mereka diteguhkan hatinya, mereka dikuatkan, mereka tetap hidup di dalam iman, tetap percaya kepada Tuhan seperti Nabi Habakuk, di mana dia tetap berharap terus kepada Tuhan. Dia tetap hidup oleh karena imannya, karena iman yang membuat kita mampu untuk mengatasi segala sesuatu kesulitan, kesukaran di kehidupan ini. Terima kasih untuk memberkati setiap jemaatnya, sakit disembuhkan, yang Tuhan dikuatkan, membuat perang dilepaskan. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang berulang tahun, baik bulan Maret, bulan April, bulan Mei Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas umur yang Tuhan sudah tambahkan bagi setiap jemaat Tuhan.
Engkau berkati usaha pekerjaannya, Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati studinya, apa saja yang diperlukan oleh jemaat-Mu Tuhan. Engkau sumber berkat, Engkau sumber kekuatan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam berkat Tuhan melimpah-limpah kehidupan jemaat yang berulang tahun, baik yang berulang tahun pernikahannya Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu Tuhan mengalir atas rumah tangga setiap jemaat-Mu, dalam pekerjaannya, dalam studinya, dalam apa saja yang dilakukan oleh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pada pagi hari ini atas segala perbuatan-Mu, atas kasih setia-Mu yang semua melimpah atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur pada Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa syafaat. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau boleh kami ada detik ini, kami percaya semua karena anak kami, semua karena kebaikan-Mu Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan GBI Sada ini Bapa. Engkau memberkati setiap pekerjaan, Engkau memberkati setiap usaha jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dalam mencurahkan berkat-berkat-Mu Tuhan bagi setiap jemaat GBI Sada ini Bapa. Berkat kesehatan, berkat kekuatan daripada Tuhan boleh mengalir atas seluruh jemaat GBI Sada ini Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Bapa buat setiap keluarga-keluarga Tuhan memberkati Bapa, dari kepala rumah tangga Tuhan Yesus sampai Yesus anak-anak Bapa Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat Ibu Gembala yang sudah memberikan berkat firman-Mu Bapa. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Tuhan berhasil, Tuhan buat lagi beruntung dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Kami percaya Tuhan kesehatan kekuatan menjadi milik bagi Ibu Gembala kami Tuhan. Pakai lagi Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Bila firman yang disampaikan adalah firman yang hidup, firman yang sangat mengubahkan kami, firman yang sangat menyegarkan setiap kami Tuhan. Berkati keluarga besar hamba-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu Bapa di dalam penyertaan, dalam perlindungan daripada Tuhan. Kami berdoa juga Bapa buat setiap tim yang melayani Bapa, Tuhan memberkati setiap kami. Berikan lebih lagi kami roh kesehatan, berikan lebih lagi kami roh kekompakan Bapa, untuk kami lebih lagi melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Kami berdoa juga buat kota kami, kota Ketapang Bapa. Tuhan memberkati kota kami dan damai sejahtera-Mu, dengan shalom Tuhan atas kota kami, kota Ketapang Bapa. Berkati pemerintahannya Tuhan yang ada di kota ini Bapa, bupati, wakil bupati Tuhan, dan seluruh sampai kepala-kepala desa. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Berkati Pak Presiden Jokowi Bapa, berkati apapun kebijakan-kebijakan yang diberikan, dalam kebijakan-kebijakan yang penuh dengan hikmat daripada Engkau Tuhan. Tuhan lebih lagi bekerja atas bangsa Indonesia Bapa, biar belas kasihan-Mu Tuhan turun atas bangsa Indonesia kami. Kami berdoa juga Bapa untuk Tuhan Yesus, setiap apapun yang terjadi di bangsa Indonesia ini Tuhan, Engkau bekerja lebih lagi Tuhan, Engkau berkarya lebih lagi Bapa atas bangsa Indonesia. Kami minta pemulihan terjadi atas bangsa Indonesia kami Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah setiap pandemi-pandemi ini Tuhan boleh terlewati Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh diberikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kemampuan untuk melewati setiap apapun yang terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Atas seluruh dunia juga Bapa, Tuhan memberikan Tuhan Yesus kekuatan untuk seluruh orang yang ada di seluruh dunia ini Tuhan mengalami pandemi ini Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat orang-orang yang berkekurangan. Tuhan biarlah Engkau memberkati setiap orang-orang yang berkekurangan Bapa. Curahkan berkat-Mu Tuhan atas setiap orang-orang yang mengalami kekurangan Bapa. Kami percaya Engkau akan menyediakan apapun yang jadi keperluan atas orang-orang yang mengalami kekurangan Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, bahwa Engkau Allah yang bertanda atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Kami berdoa juga tidak lupa untuk Pak Wilan dan seluruh staf yang ada di Pontianak, keluarga besar hamba-Mu Tuhan, dalam penyertaan, dalam perlindungannya daripada Tuhan. Tuhan membuat lagi pelayanan hamba-Mu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kesehatan, kekuatan menjadi milik bagi kepala pembina kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau terima berkat yang daripada Tuhan.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Engkau telah dibeli dengan darah yang sangat mahal. Engkau berhak menerima berkat yang berkelimpahan di dalam segala hal. Berkat kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, hikmat, roh takut akan Allah, peninggian, kehormatan. Terimalah itu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kasih karunia Allah Bapa, persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapak yang percaya, katakan amin. Selamat hari Minggu dan selamat siang Tuhan Yesus.